Kota Kudus mempunyai ciri khas peninggalan Syekh Ja'far Shodiq atau Sunan Kudus, yaitu Menara Kudus. Desain bangunan yang arsitektur Hindu dan Islam yang terkesan seperti bangunan candi yang merupakan simbol akulturasi budaya. Sunan Kudus termasuk tokoh sentral dalam sejarah Islam di Jawa. Dan makam para wali songo umumnya menjadi tempat ziarah penting karena diyakini sebagai orang saleh wali Allah. Tak heran banyak orang berziarah untuk mendapatkan keberkahan. Di balik keramaian makam Sunan Kudus, hanya beberapa langkah dari sana, makam sang guru yang pernah membimbing Sunan Kudus justru tampak lengang dan sunyi, seolah terlupakan. Kiai Telingsing adalah salah satu guru dari Sunan Kudus. Beliau memiliki peran penting dalam menyebarkan Islam di Kudus sebelum Sunan Kudus datang. Beliau juga menjadi cikal bakal lahirnya komunitas Tionghoa Muslim. Di Kudus, Kiai Telingsing dikenal karena keahliannya dalam seni ukir. Bahkan dipercaya untuk membuat cenderamata untuk tamu Raja Sunan Kudus. Dari Mbah Kiai Telingsing itu berasal dari negeri Tiongkok, yang asal-usulnya ayahanda dari Mbah Kiai Telingsing yang bernama Mbah Sulindung Prabangkala yang masa itu hidup di sekitaran kerajaan Majapahit, yang mana kerajaan Majapahit tersebut adalah kerajaan yang mulai hancur dari masyarakat yang membutuhkan pertolongan Mbah Kiai Telingsing, dan Mbah Kiai Telingsing mulailah memberi pertolongan dengan cara memberi ramuan-ramuan yang berasal dari Tiongkok. Nanti kalau kamu sakit, nanti kalau minum obat ini, nanti baca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah, orang-orang yang diberi obat dari Mbah Kiai Telingsing akhirnya sembuh. Setelah melihat karisma dari Mbah Kiai Telingsing serta melihat keahlian dari Mbah Kiai Telingsing, maka banyak orang-orang Hindu yang akhirnya masuk ke. Nah, dari situ banyak warga Hindu yang masuk Islam. Cenderamata tersebut kurang menarik, kurang bagus. Maka Mbah Sunan Kudus meletakkan kendi tersebut dengan sembarangan sehingga kendi tersebut jatuh dan akhirnya pecah. Di dalam pecahan tersebut terdapat kaligrafi dengan kalimat-kalimat thayyibah yang sangat cantik dan menarik, sehingga Mbah Sunan Kudus merasa kagum karena Mbah Kiai Telingsing ternyata adalah orang yang sakti mandraguna karena bisa melukis di dalam sebuah kendi yang hasilnya sangat luar biasa cantik sekali. Maka melihat itu Mbah Sunan Kudus akhirnya berguru pada Mbah Kiai Telingsing soal ilmu kanuragan, ilmu keterampilan, ilmu padahan, ilmu lukis, sehingga Mbah Sunan Kudus menjadi murid dari Mbah Kiai Telingsing soal ilmu kanuragan dan sebagainya. Sedangkan Mbah Kiai Telingsing berguru kepada Mbah Sunan Kudus soal ilmu keagamaan seperti tauhid. Sosok Kiai Telingsing menjadi bukti bahwa keberagaman etnis dan agama dapat berjalan harmonis dalam semangat persaudaraan dan kebudayaan. Oleh karena itu, kisahnya sangat layak untuk diangkat dalam bentuk dokumenter sebagai sarana edukasi dan inspirasi lintas generasi.